Halo teman-teman, kita akan coba melanjutkan pembahasan kita ya di playlist Jetpack Compos. Dan sekarang kita masuk ke dalam materi atau bab ya, layouting pada Jetpack Compos. Tapi teman-teman sebelumnya gue coba breakdown dulu ya. Di sini karena kemarin gue coba lihat di dokumentasi Android Studio-nya itu banyak banget, ya kan, banyak banget komponen atau materi yang harus gue sampaikan, ya kan. Jadi untuk layouting ini dan mungkin ada kedepannya akan coba gue bagi lagi, dibagi apa namanya, subbab ya kan, subbab biar nggak terlalu panjang videonya. Soalnya kalau ini dibikin satu video itu bisa aja sih, cuman ntar mungkin sampai sejam itu pun belum tentu kelar dan gue belum tentu paham semua gitu. Karena beberapa ada yang perlu gue review ulang. Jadi gitu ya. Nanti untuk video pertama kita akan membahas layouting Compos menggunakan Kotlin. Tapi kita masuk ke basic layout dulu. Oke, pertama kali ini ya seperti yang udah kita bahas bareng-bareng kemarin ya, untuk membuat sebuah function Compos itu tulis aja fun terus nama fungsinya dan dikasih anotasi add composable. Dan di sini kalau misalnya teman-teman baca ya, ini pasti udah ketebak sih, dia akan menampilkan nama ini dan 3 minutes ago ini. Tetapi kalau teman-teman lihat di sini, ini outputnya by the way, dia itu nggak teratur karena dia tuh kayak numpuk gitu loh, nggak sesuai sama ekspektasi kita. Biasanya kan kalau gini praktisnya ya dia akan nggak numpuk gini ya kan, ada kayak paddingnya gitu. Gak tahu sih kalau di XML ya, gue agak lupa sih. Cuman kalau di Compos gini ya, kalau defaultnya kayak gini doang, dia pasti akan numpuk gitu. Atasnya gimana? Kita bisa menggunakan namanya column. Ini konsep pertama yang harus kita pahami bareng-bareng. Ada yang namanya column di composing layout ya. Jadi kalau column itu dia berbentuk berbentuk horizontal, jadi atas bawah. Jadi ketika dia masukkan ke dalam komponen kolom, si teks ini akan terbagi dua, kolom 1, kolom 2 gitu. Jadi dia akan terdiri dari 2 kolom. 1 kolom dengan 2 komponen maksudnya gitu. Tapi dia tuh udah ada pemisahnya gitu. Apa 2 kolom ya? Pokoknya itulah. Karena dia ada 2 teks ya kan, jadi dia akan otomatis membuat 2 kolom. Nah itu yang benar itu. Sorry agak belepotan. Berikutnya nih, kalau misalnya teman-teman mau bikin ada di sampingnya, ini kan kosong ya, ini kan kosong nih. Teman-teman mau nambahin di sini, misalnya kayak di sini kayak gambar profil gitu, teman-teman bisa menggunakan namanya row. Row itu berarti dia itu membuat sebuah baris gitu kan. Ya betul, baris. Dan dia itu akan berbentuk vertikal. Jadi dia tuh akan membagi 2 gini, tuh 2 row di diisi image, kemudian di row sampingnya berisi kolom, dalamnya ada teks gitu. Jadi susunannya tuh ada row 2 gini, ada image, ini image-nya, ada kolom berarti ini 1, isi teks 1 itu isi kolom pertama itu teks ini yang pertama. Isi kolom keduanya itu teks yang kedua ini, seperti itu. Jadi ada 2 komponen yang udah kita kenal bareng-bareng. Pertama itu kolom, row. Terakhir ada namanya box. Ini box itu kayak buat numpuk gitu kan. Kalau lu lihat di sini tuh ada komponen box, kemudian dia ada image, dan ada icon. Dia itu bisa numpuk gini. Nah kita menggunakan namanya box di dalam Compos. Nah ini gue coba jelasin lagi. Ini ada komponen lain, bukan komponen sih, teknik lain namanya arrangement. Jadi itu dibuat untuk mengatur susunan beberapa komponen dalam satu layout. Ada banyak sih, ini ada equal width. Jadi itu ukurannya itu menyesuaikan lebar dari layarnya.
ada space between, dia tuh akan yang paling ujung akan ditarik sampai pol sampai selesai gitu kan, dan akan menyisakan ruang di samping kirinya, berarti samping kanannya. Dan space orange itu dia akan membagi space-nya ini dalam ukuran yang sama, space evenly, mirip sama space orange tapi ukurannya benar-benar sama. Ada N, dia akan ditarik, semua komponen ditarik ke akhir atau pinggir layar. Ada centernya untuk ke tengah ya, tengah semua gini. Start untuk paling kiri. Kemudian ada alignment, ini arrangement, ini alignment. Alignment itu untuk mengatur suatu komponen dalam satu layout. Contohnya di sini kita ada alignment pada row. Karena row itu berbentuk horizontal, ya kan? Jadi dia tuh bisa start center horizontally dan ada end. Jadi kalau start itu paling kiri, center horizontal dia paling tengah dan berbentuk horizontal, end dia akan paling akhir gitu. Nah, kalau pada alignment pada kolom, karena dia berbentuk vertikal ke bawah gitu, jadi ada yang namanya top paling atas, center vertically. Ini di highlight namanya, ada center vertically sama center horizontally, sama kalau paling bawah itu bottom. Nah di sini tuh lu nggak usah khawatir ketukar antara center horizontal sama center vertically, karena ntar ada yang namanya scope ya, seperti yang udah coba kita jelasin kemarin. Kalau kita pakai row menggunakan center vertically, dia nggak akan bisa di compile gitu, dia akan error karena vertikal ya udah jelas di sini gitu, nggak bisa dipakai karena dia itu komponen dari column gitu. Ini alignment pada box, karena dia itu sebuah komponen tumpukan ya, jadi ada beberapa tahapan nih. Ada top start paling pojok, sama bottom end pojok paling bawah kanan gitu, sama ada center start dan bottom start, top center sampai bottom center. Ini coba lu bahas sendiri, lihat sini aja. Nah, tambahan terakhir, ini ada namanya child component. Jadi kalau misalnya nih, ini kan komponen dari misalnya top ya, top berarti pada di vertikal ya, punya si kolom misalnya. Lo mau nih komponennya itu berada di paling atas dan paling kanan, jadi kan top end gitu ya, seperti yang di sini nih, sini. Nah, kalau misalnya lo nggak mau komponen ini A, B, C-nya itu ikut ke kanan, lo bisa menggunakan yang namanya itu alignment child. Jadi lo atur di teksnya ini, di sini mana? Di sininya, lo kasih namanya modifier. Nanti kita bahas bareng. Modifier untuk membuat alignment-nya itu teksnya dari teks elemennya itu center vertical gitu. Jadi dia akan ke tengah sini, seperti itu. Jadi nggak ikut ke bawah sana, seperti itu. Oke, jadi ini konklusinya ya. Kita udah belajar tentang column. Ini outputnya ada row. Ini outputnya kayak gini. Ini row column itu berarti ke bawah ya, ingat ya. Horizontal, row vertikal, box numpuk seperti ini. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, kita akan coba ngoding bareng-bareng di Android Studio. Coba lu buka Android Studio-nya, coba gue full size dulu. Ini project. Oke, di sini coba lu pakai MTactivity aja. Terus misalnya dia mau kasih nama basic layouts. Ini tentuin lokasinya. Paket senyumnya default aja nggak masalah. Ini gue pakai API 24 ya. Ketik finish aja dan lo tunggu sampai selesai. Sebentar gue cek ini udah rekam belum nih. Oke. Sini udah ke compile nih defaultnya. Kalau kita ke compose itu dia udah dibikinin contoh dari codingan simple dari composable itu. Nah, coba kita bahas bareng-bareng. Ini sementara nunggu Gradle-nya selesai dibuat dulu ya, paling merah.
Oke, belum kelar ternyata submitnya Gradle-nya. Jadi kita akan coba tunggu, dan gue nggak akan motong videonya karena males motongnya. Kita ngoding santai aja lah ya. Yang penting ketiga komponen tadi antara kolom, row, sama box tersampaikan atau terpraktekkan gitu dengan baik, seperti itu. Ini kalau lo pertama kali bikin kompos gitu pasti dia akan lama gitu, apalagi kalau internetnya jelek, kalau lebih lama lagi. Oke, ini masih loading di Gradle, masih sedikit lama. Oke, ini terakhir. Oh, belum ternyata. Aduh, sorry ya, kelamaan nih pasti nih. Biasanya tuh nggak selama ini lah. Ini abaikan aja deh. Oke, sepertinya belum. Nggak bakalan dia potong punya videonya. Oke, udah nih, kayaknya udah nih. Oke, sip. Ini udah semua, tinggal analyzing. Oke, kita submit di sini. Kita refresh ya. Sebentar. Oke, ini sedang coba compile. Jadi di sini tuh ada set content ya kan, untuk memuat komponen JPEG Compose yang mau tampilin di sini gitu. Terus ada surface, yaitu biar background color theme-nya tuh ditampilin atau diterapin. Kalau nggak ini kali ini ntar itu apa namanya, kosongan. Dan di sini dalam surface ini ada function greeting, ini bawaan dari Android Studio-nya. Ini sorry ya, kayaknya kipas laptop gue kencang banget nih muternya. Bentar, pelan gitu. Oke. Jadi fungsi greeting ini ada sebuah fungsi composable. Dia punya namanya apa ini? Konstruktor gitu kan. Punya dua variabel di dalam fungsinya. Pertama itu ada name berbentuk string, dan ada modifier. Ini adalah untuk mengedit collection. Immutable collection punya composable untuk mengedit komponen di compose gitu. Contohnya di sini ada komponen text hello, panggil nama variabelnya hello name. Modifiernya ini default aja, biarin. Nah di sini kalau lo lihat di sini itu untuk menampilkan di sini preview. Nih, preview composable. Jadi dia itu untuk melihat hasil renderan dari compose fungsi ini. Show background untuk menampilkan backgroundnya. Kalau kita hapus, coba ya, dia itu akan transparan kalau misalnya. Oke, transparan kan? Jadi biar kelihatan tuh kita tambahin show backgroundnya. Oke, coba kita akan bikin fungsi baru ya di sini. Paling atas deh. Tulisan aja comp, dan dia akan langsung buat compose function kayak gini. Misalnya gue mau user profile misalnya gini ya. Dan ini coba gue di sini salahin dulu ya, teks gini. Panggil komponen teks isi dengan string, misalnya nama lo siapa dengan enter gitu, nggak mauan lah ya. Oke, kenapa dia nggak tampil di sini? Karena kita belum membuat previewnya. Kita bikin previewnya sekarang. Tulis aja press gini. Nah, tinggal tulisin nama profilnya, nama fungsinya, kasih preview. Gini, ini best practice dari Android-nya. Seperti itu. Dan kita sini kasih show background ya. Show background biar nggak transparan. Seperti itu. Nah ini biar layoutnya, biar
temnya itu terterapkan apa ya, terimplementasi lah ya, kita menggunakan di sini nama temanya itu basic layout themes, dan panggil fungsi composable-nya, misalnya user profile. Ini apa nih? Oke, di sini udah muncul teman-teman. Ini warning, biarin dulu aja, yang penting kita ntar paham konsepnya. Oke, di sini udah muncul teks isi Kun Dermawan. Tapi kalau kita tambahin lagi di sini misalnya control D gitu, itu akan numpuk nih. Misalnya bukan itu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu akan menumpuk komponen lainnya tuh seperti ini. Kenapa gitu? Karena dia tuh belum dikasih namanya tadi ya basic layout-nya kayak column, row dan lain sebagainya. Coba kita kasih di sini nih. Kita mau kasih misalnya column deh. Kita kasih column. Kita taruh bawah ini, dimasukin teksnya dan coba kita render ulang. Coba dulu save aja, nanti dia akan compile otomatis seperti ini. Kita telah berhasil membuat sebuah column gitu kan. Nih, ada 1, 2, 2. Misalnya nih, lo mau nambah di sini ya, misalnya modifier ya. Modifier. Modifier nanti materi berikutnya aja, soalnya ini lumayan kompleks juga kalau modifier dibahas. Ini kolom ini udah. Kalau misalnya row, ya itu akan pindah ke samping, teman-teman. Pindah ke sini. Set gitu. Nah belum. Nah seperti ini. Dia tuh akan pindah ke samping. Kalau misalnya, wah ini terlalu mepet nih bang, ya udah lu kasih spacer aja misalnya, spacer gini. Modifiernya misal apa nih? Si space ya. 4 dp. Nanti akan ada space di sini di antara dua ini. Itu. Kemudian ini row udah. Kalau misalnya box nih, bentar, misal bentuknya teks nih, misalnya kayak, ini kita hapus aja. Ini kita ganti ke kolom aja, biar ke bawah dia. Oke, ini space ini kita hapus terlalu jauh. Nah, kita mau misalnya di sini tuh ada profilnya gitu, contohnya ada profilnya. Kalau udah mau ada profilnya, kita kasih row. Kenapa kasih row? Karena dia tuh berbentuk horizontal ya. Dia akan membagi dua di sini. Row misalnya di sini lu kasih apa ya, image ya. Sini find resource r.iud. Gue mau pakai yang bawaan Android aja. Nggak ada. Variable kali. Titik. Oke, di sini konten description-nya gue kasih dulu aja. Nah, udah. Ini kita membuat row, tetapi dia masih di sini nih, masih berantakan banget kan. Kita maunya pindah ke sini, itu kan ke samping. Ya udah, kita masukin aja kolomnya ke dalam row. Ctrl Alt L di Windows, dia akan pindah ke sini. Seperti itu. Nah, ini size-nya kita atur aja lah ya. Bisa jelas nggak sih? Ini mau cek. Coba kita modifier. Ini image-nya itu secara default dia akan itu ya, akan memanggil default size-nya, size utamanya gitu. Kita kayaknya perlu nambahin di sini tuh modifier deh. Bentar. Modifier. Oke, seperti ini. Coba kita di sini kasih lah ya. Modifier
size misalnya lu kasih berapa nih misalnya nih 32 dp gitu misalnya. Nah, secara otomatis dia itu akan mengubah ukuran ini menjadi 32 dp sesuai aturan yang di sini tuh, kan kecil kan. Oke, kita udah menerapkan dua komponen image, row sama column. Oke, nah misalnya nih, lu mau nambahin lagi box ya. Box itu gimana ya bentuknya? Dan box itu berarti apakah aku kasih di sini satu? Sekarang kita kasih coba di sini bikin lagi ya. Box. Sebentar, bikin dulu. Oke, kita hapus aja deh di sini deh. Ini kolom kita hapus. Oke. Sini kita coba kita kasih tulisan. Kita coba pakai komponen box gitu kan. Oke, ini ada image-nya sama misalnya apa nih, icons dot default dot check. Nggak, ini oke, ini salah di sini, salah pemanggilan. Jadi box gimana? Gue gak lupa nih kalau box ya. Oke, jadi box itu satu image. Coba kita ingat bentar lah ya. Gue gak lupa nih kalau box nih. Box mana box? Sebenarnya ini nih. Nggak tahu nggak bisa ya. Coba icon kita import, jangan yang material. Coba bawaan compose ada nggak? Harusnya ada sini. Oke, icon pakai bitmap atau pointer aja. Pointer resource r.drawable gitu kan. Saya ini nih. Kalau ini bisa nggak icons gitu. Default check. Nggak bisa ini. Oke, kita ganti komponen, jangan icon ini. Icon image vector icons default check. Nggak keluar sih. Check. Oke. Content description-nya kita kasih 0 aja. Karena ini untuk itu ya, untuk percobaan aja. Jadi ntar lu kasih yang bentar kalau misalnya udah mulai ngoding. Nah, ini udah numpuk nih. Bentar nih gua coba kasih modifier dulu, modifier. Responsive bisa kah? Oke, bisa nih di sini. Terusnya misalnya gua mau ini 8 dp aja. Oke, ini udah lagi compiling. Nah, udah 8 dp. Misalnya lu mau pindahin ke sini nih, pojok. Jadi lu tinggal ke sini, modifier just like ini. Sorry. Ini udah numpuk sih, udah bener sih, sebab entek lagi lah ya. Oke. Coba ke bawah sebentar ya. Di sini kita udah mengatur size-nya, tinggal diarahin ke bawah nih. Cuman gue lupa nih caranya nih, lagi apa ya? Bukan. Dot selecting. Oke. Selecting button and coba. Nah, di sini harusnya dia pindah ke bagian sini sih, baru nggak salah ya. Oke, pindah ke sana. Alignment center, bukan center.
bottom end. Oke, dia pindah ke arah sini. Tapi ini nempel banget nih. Misalnya ya kan lo mau kasih padding aja di sini. Padding misalnya kalah aja lah ya. 4 dp gitu. Biar ada ruang dikit di sini. Nah setelah itu, nggak malah hilang. Loh di ghosting gue. Kita gitu aja. Next lagi, render lagi. Oke, tunggu sebentar, udah muncul nih. Kenapa ngilang ya? Tapi intinya itulah ya. Kita bisa atur. Ini namanya child layout ya. Yang di sini nih. Mana tadi ya? Ini. Alignment pada child component menggunakan modifier alignment bottom end. Kalau mau ke atas nih misalnya tulis aja top end gitu. Jangan pindah ke atas sini. Seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk pembahasan layout kali ini. Karena ini masih basic, jadi kayaknya masih gampang-gampang aja sih. Walaupun nanti agak bingung gua. sorry. Maklum lupa. Mungkin berikutnya kita akan bahas lanjutan materi ini, yaitu modifier untuk mengedit ini atau memberikan style pada komponen compose biar lebih baik lagi. Kita sampai jumpa di video berikutnya dan selamat dan semangat belajar. Dadah.